Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP channel. Oke, di video kali ini gue akan bahas lagi salah satu aplikasi pinjaman ya, yang mungkin banyak pertanyakan dari sebagian nasabah yang sudah terlanjur meminjam di aplikasi Kredit Kaya. Ya, banyak pertanyaan juga, Bang, ini aplikasi pinjaman online legal atau ilegal ya? Kalau kita lihat di sini teman-teman, langsung aja ya kita review aplikasi pinjaman Kredit Kaya. Untuk tentang aplikasinya, di sini biasanya Kredit Kaya tidak ada di Play Store maupun di App Store. Ini dalam bentuk link teman-teman ya, di media-media sosial atau bahkan dia numpang di aplikasi-aplikasi lain. Nah, untuk jumlah pinjaman, ya ini untuk simulasi pinjamannya, minjam di angka 1 juta, ya, dalam jangka waktu pinjaman 7 hari, kemudian bunga pinjamannya 70.000, biaya penyelidikan kredit 100.000, biaya manajemen resiko 160, biaya pengelola akun 120, biaya layanan platform 100, dan jumlah yang diterima adalah 450.000, teman-teman. Ini sungguh kejam ya. Yang diterima 450.000 dan harus dibayar itu 1 juta dalam jangka waktu pinjaman 7 hari, teman-teman. Ya, 7 hari dengan bunga 650. Ya, sungguh keji ini, teman-teman ya, aplikasi macam setan ini. Gila, teman-teman. Ya, apalagi untuk ada potongan segala biaya penyelidikan kredit, manajemen resiko ya. 100% ini adalah pinjaman online ilegal. Kalau teman-teman sudah terlanjur meminjam di aplikasi pinjaman kredit kayak ini, nggak usah dibayar ya. Ngapain? Ini pinjaman online ilegal, teman-teman. Ya, kita kuat dihukum karena pemerintah juga menganjurkan buat nasabah atau warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang sudah meminjam di pinjaman online ilegal nggak usah dibayar karena itu tidak ada izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan maupun AEPI. Ya, gue masih ingat perkataan dari Mahfud MD yang mengatakan bahwa ambil pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan jangan dibayarkan. Ya, tapi kalau kalian terlanjur ya, pasti kalian akan mendapati resiko yang lebih kejam, teman-teman. Resikonya seperti apa ya? Terutama untuk masalah sebar data, teror ancaman, maupun kata-kata kasar. Ya, pinjaman online ilegal sangat barbar, teman-teman. Kita lihat pengalaman dari nasabah yang galbay di aplikasi Kredit Kaya ya, dia sudah telat jatuh tempo, kemudian dikirimkan email, teman-teman ya. Nah, emailnya seperti ini gue bacakan ya. Ini sungguh gimana ya, kata-kata kasarnya itu fitnah, teman-teman ya. Dicari maling dan pencabulan anak, katanya seperti itu ya. Di sini ada namanya dan nomor HP-nya ya. Dia terlibat kasus penggelapan uang dengan modus pinjaman serta melakukan pencabulan ke anak di bawah umur. Jika berhasil tangkap, kami beri hadiah uang tunai. Wah, gila, teman-teman ya. Selain berkata kasar ya, debt collector dari Kredit Kaya ini juga sungguh kejam ya, memfitnah nasabah yang gagal bayar. Ya, jadi resiko teman-teman, meskipun tidak ada debt collector lapangannya, tapi ini sangat memalukan ya, karena fitnah ini bakalan dikirimkan ke nomor-nomor yang ada di kontak HP kalian. Nah, itu adalah resiko jika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Makanya sebelum kalian galbay di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian harus cadangkan dulu nih data-data kalian, amankan dulu data, foto ya, terus media sosial, kontak-kontak gitu ya, supaya tidak terjadinya sebar data seperti ini. Kalau sudah terjadi tersebar data seperti ini ya, apa boleh buat gitu ya. Karena ini adalah resiko yang harus kalian tanggung jika mengalami kendala gagal bayar di aplikasi pinjaman Kredit Kaya. Oke, biasanya Kredit Kaya ya, untuk limit pinjaman ketika kalian di ACC itu adalah limit pinjamannya 1 juta. Ya, paling lama itu tenornya 14 hari dan paling cepat itu 7 hari. Tidak ngotak, teman-teman. Dalam jangka waktu 1 minggu, uang yang harus dikembalikan 1 juta dan uang yang diterima kalian itu 450.000, hampir setengahnya yang harus kalian bayar. Ya, maka dari itu kalian tetap harus hati-hati lagi ya apabila mendapati link-link ya atau ada di media sosial pinjaman tersebut ya, jangan asal klik. Kalian cari tahu dulu kebenarannya seperti apa ya, faktanya seperti apa ya. Kalau pinjaman online legal tentunya sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, sudah ada label dari Otoritas Jasa Keuangan maupun AEPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia,
Dan kemudian juga ada di Play Store biasanya ya. Dan di Play Store juga kalian harus tetap hati-hati juga teman-teman, karena banyak ya. Sekarang pinjaman online ilegal itu marak ya, seperti judi online teman-teman. Jadi satu dihapus pemerintah, dia bakal buat lagi gitu. Ya, kalian sebagai warga kita harus mengingatkan ya bahwasannya kita harus pintar gitu. Ya jangan sampai terjebak pinjaman online ilegal. Gak usah dibayar teman-teman. Ya, lain kali kalau kalian ingin meminjam, cadangkan dulu data kalian. Ini yang sangat penting buat kalian hadapi gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini mengenai review aplikasi kredit kaya. 100% itu adalah pinjaman online ilegal. Tak perlu dibayar ya. Semoga kalian tetap tenang untuk mendapatkan teror-teror selanjutnya yang diberikan oleh debt collector dari aplikasi pinjaman kredit kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan salam galbay.